Selamat datang di mata kuliah Teori Ekonomi Terapan di minggu ke-8 yang membahas mengenai gambaran umum isu makroekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi dan diskusi mulai minggu depan hingga minggu ke-14, pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup makroekonomi, bagaimana misalkan teori dan penelitian serta kebijakan makroekonomi sangat terkait satu dengan yang lain. Termasuk juga saya akan sampaikan ruang lingkup materi yang akan kita bahas untuk minggu ke-8 dan hingga ke-14. Di akhir saya akan memberikan penjelasan mengenai pembagian kelompok serta bagaimana cara efektif untuk bisa menyusun studi literatur yang baik untuk kepentingan presentasi dan diskusi. Teori ekonomi makro merupakan studi tentang struktur, kinerja, dan perilaku perekonomian secara keseluruhan. Struktur berarti kita berbicara mengenai contohnya bagaimana konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan internasional mempengaruhi produk domestik bruto. Kinerja berarti kita bicara mengenai unemployment, inflasi, juga pertumbuhan ekonomi. Dan perilaku berarti kita bicara mengenai bagaimana konsumsi, investasi dilakukan oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, melalui makroekonomi kita coba memahami dan menganalisis faktor penentu dari variabel agregat yang mewakili makroekonomi, diantaranya adalah PDB, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan transaksi internasional. Dari dimensi waktu, makroekonomi terbagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, concern dari makroekonomi adalah mencoba untuk menjelaskan penyebab dan dampak dari fluktuasi PDB. Sedangkan dalam jangka panjang, sebagian besar upaya diarahkan untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, bagi perekonomian yang makroeconomic manajemennya baik, akan terlihat dari tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang steady dan berkelanjutan. Kinerja ekonomi atau makroekonomi yang baik itu sangat terkait erat dengan kesejahteraan. Contohnya ketika inflasi itu rendah, maka mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi barang lebih banyak. Pada aspek unemployment dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalkan unemployment yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki makna bahwa aktivitas ekonomi berjalan dan masyarakat memperoleh pendapatan. Ini artinya makroekonomi yang baik sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan ini pun memiliki hubungan dengan faktor politik, di mana aspek kesejahteraan dan kinerja makroekonomi yang baik sangat membantu terutama pada saat kampanye pemilihan kepala negara atau pemimpin politik di level yang lain. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali hasil election atau pemilu yang dipengaruhi oleh kinerja ekonomi yang diukur oleh tiga faktor: inflasi, unemployment, dan economic growth. Grafik yang ada pada slide ini memperlihatkan di sebelah kiri Anda semua inflasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dan sebelah kanan adalah bagaimana unemployment trend selama 10 tahun terakhir di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa periode pertama dan periode kedua sebagai contoh pemerintahan Joko Widodo, kita bisa lihat bahwa inflasi yang rendah dan unemployment yang rendah sangat membantu pemerintahan ini terpilih kembali pada periode yang kedua kalinya. Perkembangan teori makroekonomi sejak makroekonomi modern ditemukan, Keynes, hingga saat ini tidak bisa dilepaskan dari penelitian di bidang makroekonomi, karena teori yang berkembang selama ini berpijak pada perkembangan di penelitian makroekonomi. Pemahaman mengenai teori dan berbagai hasil penelitian ini memberikan pengetahuan yang sangat berharga bagi pengambil kebijakan di pemerintahan untuk menentukan kebijakan apa yang suitable baik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang maupun dalam mengatasi berbagai bisnis cycle yang dihadapi oleh perekonomian dalam jangka pendek. Secara umum, dalam teori ekonomi makro akan ada terbagi dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan di sisi lain pandangan Keynesian.
Namun kalau kita lihat dari sudut pandang objektif makroekonomi, keduanya tidak ada perbedaan baik pada aspek employment, price maupun growth ya. Perbedaan terletak pada opsi kebijakan, teori, dan empirical evidence yang disajikan oleh kedua pihak ini. Pada perkuliahan ini kita tidak akan fokus pada berbagai perbedaan yang ada, tapi kita akan melihat melalui literatur review bagaimana teori ini bisa sangat relevan dalam aspek yang cukup spesifik di suatu negara. Contohnya, pendekatan Keynesian mungkin akan lebih cocok jika melihat isu-isu jangka pendek dalam makroekonomi, sedangkan asumsi dan prediksi dari klasikal lebih banyak bisa menjelaskan isu-isu jangka panjang dalam makroekonomi. Oleh karena itu, kedua teori ini akan sangat membantu kita dalam melakukan analisis dan juga melakukan studi literatur. Jadi instead of kita melihat kekurangan dari masing-masing atau mana yang lebih baik, kita akan melihat bagaimana keunggulan kedua teori ini untuk bisa memprediksi dan menjelaskan apa yang terjadi dalam ekonomi di jangka pendek dan di jangka panjang. Salah satu perbedaan dari pandangan klasik dan Keynes terletak pada peran pemerintah. Menkyu mengatakan bahwa classical approach dibangun atas dasar kemampuan optimasi yang baik dari pelaku sektoral, yaitu private actor, dan kemampuan pasar yang tidak diganggu oleh intervensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya. Sedangkan Keynesian School atau pandangan Keynesian percaya bahwa fluktuasi dalam makroekonomi tidak hanya memerlukan pemahaman mengenai general equilibrium yang selama ini menjadi pandangan klasik, tapi juga harus bisa membuka diri terhadap kemungkinan adanya kegagalan pasar atau market failure. Market failure ini diantaranya mengakibatkan tingkat unemployment yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan negatif. Hal ini yang menjadi justifikasi bagi Keynes untuk mengatakan bahwa agregat demand dalam perekonomian perlu ditingkatkan melalui peran pemerintah. Penjelasan dari beberapa slide di awal tadi adalah sebagai sebuah pendahuluan bagi kita untuk melangkah menentukan topik-topik yang akan kita bahas di dalam pertemuan ke-8 sampai 14. Jadi, berdasarkan silabus yang ada 6 topik yang akan kita bahas. Pertama adalah aggregate consumption, investment, inflation and unemployment, business cycle, economic growth, dan macroeconomic policy. Baiklah, berdasarkan 6 topik tersebut, buatlah 6 kelompok yang terdiri dari beberapa orang di dalamnya tergantung jumlah total mahasiswa yang ada di dalam kelas ini. Kemudian, tugas kelompok adalah menyusun working paper sesuai dengan topik yang ada. Working paper ini sama seperti sebelum ujian tengah semester, yaitu dalam bentuk studi literatur yang di dalamnya harus ada unsur pendahuluan, ulasan teori, dan ulasan penelitian sebelumnya dan serta bagian penutup. Jangan lupa untuk memasukkan daftar pustaka dengan standar EPA maksimum 15 halaman dengan spasi 115 dan batas semua margin 1 inci ya. Dan di dalamnya jangan lupa juga standarnya sama menggunakan 20 artikel. Literatur review adalah sebuah laporan yang sifatnya evaluatif terhadap informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber di area studi tertentu. Untuk bisa membuat literatur review yang baik, tahap pertama adalah tentukan topik dan jangan lupa juga untuk menentukan pertanyaan penelitian yang ingin kita ketahui atau kita ingin cari jawabannya. Setelah menemukan research question dan atau pertanyaan penelitian dan topik tersebut, maka cobalah mencari beberapa artikel ilmiah dan kemudian evaluasi kembali apakah pertanyaan penelitian kita sudah di arah yang benar atau tidak. Jika tidak, refine-lah, cari kembali pertanyaan penelitian yang lebih baik berdasarkan artikel-artikel yang telah kita baca. Dari situ kemudian setelah kita menemukan research question yang tepat dan topik yang tepat, carilah artikel-artikel yang relevan dengan pertanyaan penelitian kita. Pertama yang harus dilakukan adalah carilah literatur yang sifatnya paling baru untuk melihat perkembangan terbaru seperti apa. Namun jangan lupa juga untuk mencari artikel yang sifatnya klasik, yaitu orang-orang yang pertama membahas isu atau topik yang kita kerjakan. Setelah Anda menemukan berbagai artikel tersebut,
Mulailah Anda bekerja untuk membuat catatan dengan cara membaca aspek-aspek seperti apa tujuan penelitian paper tersebut, metodologinya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan apa perbedaan antara satu riset dengan riset yang lain, hingga kita mengetahui juga kekuatan dan kelemahan dari artikel yang kita baca. Setelah itu, maka yang kita lakukan adalah mulai menulis. Langkah-langkah berikutnya bagaimana cara menulis akan dijelaskan dalam sebuah PowerPoint yang saya sertakan pada aula. Terima kasih.